Pustaka Sniper Internet. Latar belakang dari penulisan Sniper Internet itu adalah dari buku buku saya yang berjudul Literasi Informasi Netizen untuk netizen. Kami menggunakan Sniper ini berdasarkan pengamatan kami kurun waktu 2017-2018 di sebuah perpustakaan yang masih baru, berdiri tahun 2009. Selanjutnya kita mulai pengamatan tentang pencarian informasi dari para stakeholder yang kebanyakan adalah para mahasiswa. Waktu itu komputer masih ada hanya 3, akhirnya kita menggunakan bagaimana supaya anak-anak itu lebih produktif dalam pencarian informasi. Kami mengamati tentang web browser Google dengan mesin pencariannya Google Search Engine. Next. Latar belakangnya adalah SKKNI tentang 3 kelompok kompetensi dasar, antara lain kompetensi dasar, inti, dan kompetensi khusus. Kompetensi Pustakaan Daerah Digital memiliki keterkaitan dengan kebutuhan pustaka dalam pencarian informasi bebas, khususnya dalam bimbingan pencarian informasi di subjek kata kunci dalam mesin pencarian internet. Dalam hal ini kita memfokuskan pada Google Search Engine karena paling banyak digunakan. Lanjut. Kegiatan literasi informasi termasuk dalam kegiatan ini tadi sudah pernah dibahas oleh Bapak Akirno. Ya, lanjut. Next. Sebuah fenomena umum bahwasanya pencarian informasi kita menggunakan mesin pencari yang ada di web browser. Kita ketahui dalam web browser saja tidak hanya Google, ada MSN, ada Yahoo, dan lain sebagainya. Untuk kegiatan literasi ini menggunakan mesin pencari yang integral dengan Google web browser-nya. Dan ini berhubungan dengan keragaman dan kebiasaan pengguna. Biasanya berdasarkan pengalaman kami, pengguna menggunakan basic search atau kemampuan dasar pencarian. Itu bisa dilakukan secara otodidak. Selanjutnya, pustakawan memiliki andil dalam pengarahan kegiatan tersebut. Lanjut. Langsung pustakaan sniper, Mas. Pustakaan sniper. Dibek. Ya itu pustakaan sniper. Di pojok. Nah, ini. Pustakaan sniper. Next. Ini merupakan bimbingan penulisan informasi bebas di internet dengan direktori bebas yang disediakan oleh Google Search Engine. Merupakan sebuah akronim yang memiliki kepanjangan Source of Information, Needful, In Fact, Procedure, Effective, and Reason. Prinsip dari pencarian di internet adalah dari metadata menjadi data menjadi informasi, informasi yang telah diolah akan menjadi pengetahuan. Selanjutnya pengetahuan ketika dikelola menjadi sesuai dengan kaidah keilmuan akan menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Lanjut. Sniper Internet. Bahasan pertama adalah model source of information. Sumber. Linknya Mas, link aja. Sumber dan jenis informasi. Klik. Aduh. Isi. Ini kan ada linknya. Ini klik aja. Sumber dari informasi berdasarkan penciptanya. Pertama, sebagaimana yang telah kita ketahui, ada sumber primer, ada sumber sekunder, dan ada sumber tersier. Nah, selanjutnya, pengelompokan dari sumber informasi internet adalah informasi ilmiah atau populer, informasi berdasarkan pendapat, informasi analitis, selanjutnya informasi objektif, informasi subjektif, informasi primer, dan informasi sekunder. Selanjutnya adalah needful atau apa yang diperlukan. Kita membagi pencarian informasi dengan mind mapping. Semua ini model sniper ini berasal dari 7 pilar literasi informasi atau phase of literasi information. Needful.
needful. Nah, saya mencontohkan tentang pencarian kata kunci kursi. Next. Kita membuat sepanjang mapping. Nah, ini ada gambarnya supaya nggak jenuh. Next. Nah, misalnya kita akan mencari sebuah kata kunci tentang informasi kursi yang baik, maka kita mulai penulisan di pusatnya, sentralnya kursi. Dalam cabang filsafat misalnya ada posisi, tempat duduk, kekuasaan, aman dan nyaman misalnya. Nah, selanjutnya adalah in fact reliable atau fakta yang sebenarnya. Setelah kita mengetahui tentang kursi, kita mulai melanjutkan pencarian secara basic. Nah, informasi yang tepat berdasarkan kebenaran dalam dunia internet memiliki karakteristik antara lain identitas sumber informasi yang jelas, informasi dapat diverifikasi, informasi berdasarkan atas data dan fakta yang jelas, informasi tidak berisi tentang permintaan untuk menyebarluaskan. Ini untuk yang terakhir ini adalah studi kasus penyebaran hoax. Insya Allah untuk scenario ini sedang kami kembangkan untuk analisis hoax ke depannya. Nah, lanjut. Selanjutnya adalah prosedur. Prosedurnya bertata cara bagaimana pencarian informasi secara efektif. Ini berisi tentang proses pencarian, pembandingan, evaluasi, organisasi, penerapan dan komunikasi, sintesis dan menciptakan. Next. Sebelumnya kita perlu memahami karakteristik dari database online. Pertama, pencarian dari basic search, kedua advanced search. Ini sudah mulai menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Webbrowse dalam search engine. Tentunya ada pencarian dengan topik. Ada rumusnya, misalnya di sini kita lihat pengetikan kata topik titik 2 plus kata kunci. Selanjutnya adalah publication search, rumusnya publication titik 2 kata kunci. Nah, lanjut. Selanjutnya adalah efektif dan sniper. Pencarian menggunakan informasi secara sniper setelah dalam kajian sebelumnya atau needful. Kita mulai menggunakan secara efektif, mulai mengerucut dalam pencarian informasi. Ini ada batasan dalam pencarian efektif, batasan pencarian sederhana dan batasan tertentu. Untuk pencarian sederhana, kita memberikan menjadi 3, yaitu pencarian kata, definisi, dan gambar. Di sini kita menggunakan efektivitas dalam pencarian di Google Search Engine. Untuk pencarian kata yang mungkin setelah biasa kita lakukan, kita tinggal mengetikkan kata kunci di kolom pencarian. Hasilnya itu masuk pencarian dasar. Selanjutnya untuk definisi, kita tinggal mengetikkan define digunakan untuk penelusuran arti kata kunci. Selanjutnya untuk gambar, ini biasanya kita lakukan untuk menelusuri gambar di internet. Di situ kita lihat apakah gambar itu bersumber dari situs di internet, tahunnya bisa kelihatan, tanggalnya bisa kelihatan. Selanjutnya pencarian dengan batasan tertentu. Pertama kita menggunakan operan boolean. Nah, di sini kita menggunakan operator N diwakili dengan spasi. Jadi tanpa menuliskan kata N, kita telah menggunakan N itu sendiri. Hasilnya adalah penggabungan istilah dalam kata kunci. Selanjutnya ada gabungan atau OR. OR berarti mencari dokumen yang mengandung salah satu dari istilah yang digabungkan atau mengandung semua istilah tersebut. Mungkin lebih baik nanti kalau ada waktu bisa praktek. Kalau enggak ya langsung aja. Terima kasih. Selanjutnya untuk not. Selanjutnya untuk not. Nah, ini diwakili kata strip. Rumusnya kata spasi strip kata. Nah, operator ini mencari dokumen yang ada istilah tertentu tapi tidak ada istilah lain yang dikecualikan. Selanjutnya ada pencarian berdasarkan situs, tipe file, judul file, frase, dan karakter pengganti. Karakter kata. Nah, pencarian pada situs tautan, nah, ini berhubungan dengan situs. Misalnya kita ingin mencari masalah literasi di situs Kompas misalnya. Kita tinggal mengetikkan kata kunci literasi,
terus spasi, alamat situs, di sana kompas.com, ya. belum. Nah, saja untuk pencarian HTTP file, ini lebih favorit dari teman-teman mahasiswa pencarian ini. Kebanyakan kasus anak-anak mencari informasi tapi tidak ada di lokal, koleksi lokal, sehingga kita arahkan ke internet. Rumusannya adalah kata, file type, tipe file. Digunakan untuk mencari file berdasarkan tipe file atau format. Berikutnya adalah beberapa tipe format tampilan untuk file. Misalnya tadi file type doc, file type doc, atau untuk mewakili Microsoft Word dokumen. Untuk yang PDF yang biasanya digunakan PDF. Untuk file dokumen dari Adobe dibuka dengan aplikasi Adobe Acrobat Reader. Untuk PPT juga untuk PowerPoint. Ya. Pencarian dengan judul web, URL, dan frasa, URL Uniform Resource Locator. Untuk pencarian pada seluruh judul kita menggunakan all in title, rumusan, titik 2 kata kunci, penulisannya kata atau frase, all in title, titik 2 kata atau frase pencarian. Dalam hal ini di halaman hasil di Google menampilkan seluruh kata frase yang dicari dalam judul halaman web. Selanjutnya ada pencarian pada judul halaman in title. Nah, rumusannya in title, pentingkan kata in title, kata yang pencarian. Hasilnya adalah menampilkan satu kata dalam judul halaman dengan isi halaman pada berikutnya. Selanjutnya adalah pencarian pada URL. Ini di atas, tepatnya di atas Google. Rumusannya adalah all in URL, titik 2 kata pencarian. Hasilnya adalah menampilkan seluruh kata yang dicari di dalam URL. Selanjutnya adalah pencarian dengan menggunakan frase atau gabungan kata, karakter pengganti kata. Untuk pencarian frase, kita menggunakan titik tanda petik 2 atau kalimat langsung. Menampilkan frasa yang dicari dalam halaman hasil pencarian. Jadi kita kalau ingin mencari segala contoh, kita mencari literasi informasi Indonesia. Dalam kita tinggal kasih kata petik literasi informasi Indonesia tanda petik lagi. Hasilnya akan menghasilkan frasa tersebut dalam halaman hasil pencarian. Selanjutnya karakter pengganti kata diwakili dengan asterik atau tanda bintang. Informasi yang diinginkan hasilnya adalah informasi yang diinginkan dalam hasil mencari yang memiliki kesamaan judul, namun beda isinya atau sebaliknya. Hal ini dapat dipersempit dengan menggunakan kata dengan karakter tertentu dalam pencarian. Setelah tadi proses, sekarang kita mulai menggunakan parameter waktu dengan fungsi reason atau pemutakhiran. Dalam ini kita menggunakan URL dengan bahasa sintaks. Rumusan adalah _n parameter waktu. Di sini kita ingin mencari informasi tentang literasi informasi Indonesia untuk 1 tahun terakhir. Tinggal kita mengetikkan URL yang sudah dicari, terus _n parameter waktu. Di sini dengan simbol-simbol berikutnya. Next. Untuk parameter waktunya TBS sama dengan KDR.2Y, itu Y mewakili kata tahun, year. Jadi Y terus habis di belakangnya ada nomor. Biasanya kalau Y 1 otomatis 1 tahun terakhir sama dengan yang sebelumnya. M untuk moon, W untuk week, D untuk hari atau day, jam untuk hour, menit dan second. Ya. Lanjut. Pencarian informasi di ini bukan sebuah pengetahuan, di mana knowledge is power, bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Ini pernah diucapkan oleh Francis Bacon. Demikian pembahasan tentang kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada